Sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nats pemberkatan pernikahan Saudara Maradin Ricardo Sijabat dengan Saudari Rawina Boru Tampubulun, sarjana ekonomi. Saya ambil dari Kolose 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jalan asa siulaun, manang tihata, manang tipapahenan, saluhut nama marahite gowarni Tuhan Yesus. Huhut madok mulia itu di bata ama marahite ibana. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Saudara Maradin Ricardo Sijabat dengan Saudari Rawina Tampubulun, sarjana ekonomi. Kita bersyukur kalau pada hari ini saudara menyatakan komitmen setelah melalui proses perkenalan dan pendalaman akan satu dengan yang lain. Mengambil keputusan pernikahan adalah sesuatu yang teramat sulit, paling sulit dari segala keputusan yang pernah kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika keputusan yang kita ambil dalam pernikahan itu salah, maka tidak lagi bisa diamandemen, tidak lagi bisa dianulir, tidak lagi bisa dalam arti dibatalkan. Berbeda dengan keputusan yang lain. Ketika anggaran dasar, anggaran rumah tangga dinyatakan salah sesuai berjalannya waktu, maka anggaran dasar, anggaran keputusan, anggaran rumah tangga itu bisa dianulir atau diamandemen kembali. Atau keputusan-keputusan yang lain bisa dibatalkan. Namun keputusan pernikahan tidak bisa dibatalkan lagi. Ada firman Tuhan yang berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata tidak boleh itu adalah hal yang mutlak yang harus dijalani, dihidupi, diimani oleh orang yang diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Tidak boleh diceraikan, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dianulir, atau dalam arti diamandemen dalam istilah organisasi. Ketika kita telah menyatakan bahwa dia adalah calon istri dan kita nikahi, maka sampai memutih rambutmu, sampai kematian yang memisahkan, itu harus dalam arti dihargai dan dijunjung tinggi. Kalau ada kejadian-kejadian di akhir-akhir ini, orang Kristen ikut-ikutan menggugat di perceraian, itu bukan kebenaran firman Tuhan. Itu bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Hati Tuhan ketika satu dua orang yang telah dipersatukan itu menjadi satu keluarga yang utuh, maka selamanya itu harus dipertahankan setia sampai akhir. Hanya kematian yang boleh memisahkan. Karena begitu beratnya keputusan pernikahan ini, Saudara Maradin dan Saudara Rawina, maka saya sebagai pendeta, seluruh majelis dan jemaat dan orang-orang yang berhadir pada hari ini menyatakan selamat untuk saudara berdua. Komitmen pernikahan saudara ini hidupi, lakukan, dan setialah dalam arti
menjalankan janji setia antara yang satu dengan yang lain. Saudara Maradin dan saudara Rawina, dalam konseling pasal pranikah, saya menemukan satu kata yang teramat dalam hidup saya bersama dengan saudara. Ada pernyataan Maradin bahwa dia adalah orang yang suka bersahabat dengan yang dalam arti abnormal, di atas normal. Awalnya mendengar ini, saya agak terbahak-bahak, saya agak lucu. Mengapa dia mau memilih teman yang abnormal? Saya minta keterangan, dan keterangan luar biasa. Itu sesuatu yang teramat penting dalam kehidupan orang percaya. Abnormal yang dikatakan dia adalah bagaimana orang-orang yang masih jauh dari Tuhan dibawa kembali kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang yang belum berkomitmen dalam arti baik di hadapan Tuhan dibawa kembali di hadapan Tuhan. Dan itulah salah satu syarat mengapa engkau dalam arti melihat dan mengasihi serta mau menikahi saudara Rawina, karena engkau punya kerinduan bahwa kalian akan hidup bersama di dalam hal yang positif sesuai dengan keinginan atau cara pandang Tuhan. Saudara Maradin, lakukanlah itu secara baik. Memang Tuhan menginginkan kita untuk pergi ke tengah-tengah serigala, untuk dalam arti memberitakan firman Tuhan, membawa domba-domba yang tersesat. Apalagi dalam tahun pekabaran Injil, tahun sending ini, orang-orang Kristen diingatkan kembali dalam satu hal yang sangat penting, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Orang-orang yang tersesat memang harus dipulihkan dan dibawa kembali ke hadapan Tuhan. Sehingga secara spontan, mudah-mudahan suatu saat si Maradin ini saya doakan menjadi penatua di gereja. Karena dia punya komitmen yang luar biasa, saudaraku. Karena dia sangat melihat bagaimana dunia ini sekarang perlu dalam arti diberkati, atau dalam arti dibawa ke dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Kiranya dua saya berkenan di hadapan Tuhan, suatu saat engkau akan tergerak melayani Tuhan lebih lagi. Dan saudara Rawina kiranya berkenan mendukungnya, karena Bapak juga adalah seorang sintuan, karena Bapak juga adalah seorang pekerja gereja. Alangkah indahnya jika ini terus diwariskan, melayani dan melayani. Bukan berarti Rawina abnormal, bukan berarti Rawina tidak dalam arti baik. Dia adalah pribadi yang utuh. Saya juga menemukan mutiara-mutiara yang sangat berharga dalam percakapan itu. Rawina, jadilah istri yang baik, jadilah perempuan yang tangguh, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Niat untuk melayani Maradin secara lebih baik ke depan, kiranya dalam arti direstui, diberkati oleh Tuhan. Saudara Maradin Ricardo sejabat dengan saudara Rawina Tampu Burun, sarjana ekonomi yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada hari ini saudara akan diberkati, itu untuk selama-lamanya. Ini akan berulang kali saya sampaikan kepada saudara. Apa yang terjadi saat ini tidak boleh diganggu-gugat. Oleh karena itu saudara, hiduplah dengan firman Tuhan yang saya bacakan, yang menjadi nats pemberkatan pernikahanmu hari ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu lakukan harus di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu pikirkan harus di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya hanya di dalam nama Yesus, itu adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan memang berbahagialah orang yang berpikir, yang melakukan, bertindak hanya di dalam nama Yesus. Ketika kita berkata bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan hanya di dalam nama Yesus,
Sebenarnya pekerjaan itu telah tuntas. Apa yang kau pikirkan itu telah tuntas. Karena Yesus yang kita imani, Yesus yang kita sembah adalah solusi yang teramat berarti dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal-hal berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Dan apa saja yang kau pikirkan di dalam nama Yesus Kristus, semuanya itu akan terlaksana dengan baik. Dan apa saja yang kau pikirkan dan lakukan hanya di dalam nama Yesus,